Dan mudah-mudahan tidak ada halangan lagi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Thomas Kwiko. Sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini, kita saat teduh. Amin. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Ia memberikan hidup yang penuh dengan talenta yang harus kita syukuri dan dimaksimalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pemenang bukanlah seorang yang tidak pernah gagal atau orang yang sempurna. Seorang pemenang pasti pernah mengalami kegagalan, tetapi terus berusaha bangkit sampai ia memperoleh kemenangan. Untuk mencapai kemenangan, kita harus berangkat dari sumber kemenangan itu sendiri. Untuk mencapai kemenangan, kita harus berangkat dari sumber kemenangan itu sendiri, yaitu Allah, seperti yang tertulis pada Ulangan 20 ayat 4, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Hanya melalui Allah dan bersama Allah saja kita mampu menjadi pemenang sejati. Lepaskan semua beban dan kekhawatiran, hiduplah menurut perintahnya dan lakukan kehendaknya. Niscaya kita akan jadi pemenang dan memperoleh mahkota kehidupan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari.
hingga pada malam hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, malam ini kami akan beribadah, ibadah rutin keluarga sektor 11 ya Tuhan. Di keluarga Thomas Kwiko ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati keluarga Thomas Kwiko yang sudah menerima kami untuk beribadah pada malam hari ini di rumah ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga ke pelayan firman pada malam hari ya Tuhan, yang akan melayani kami pada malam hari. Penatua Vicky Ungkana ya Tuhan, Engkau berkati beliau, berikanlah agar dia yang memberikan kami firman Tuhan, memberikan kami kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah Tuhan dari hamba-Mu Penatua Vicky ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama kasih-Mu Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Kita baca secara responsoria. Mazmur salah ya? Mohon maaf, saya ulangi. Ini ada yang error. Saya ulangi, pembacaan Mazmur terambil Mazmur 2 ayat 8 sampai dengan 9. Mazmur 2 ayat 8. Kita baca secara responsoria. Mintalah kepadaku. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi. Umat silakan duduk. I hear thy welcome voice, calls me Lord to thee, for cleansing in thy precious blood hath flowed on Calvary. I am coming, Lord, coming now to wash me, cleanse me, the blood that flowed on Calvary. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh, kasih-Mu kekal. Aku datanglah, Tuhan, padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Baiklah Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungannya, kita satu di dalam doa.
Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini kami anak-anakmu sektor pelayanan 11 boleh dipersatukan kembali, berkumpul di tempat ini di keluarga Thomas Kwiko. Tuhan, kami ingin memuji, membesarkan nama-Mu lewat kebenaran firman Tuhan. Kami ingin membaca, kami ingin merenungi firman-Mu. Biar Roh Kudus membimbing hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti, dapat memahami, dan mempraktekannya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Wahyu 2 ayat 18 sampai 29. Di liturgi Wahyu 2 ayat 24 sampai 29, tapi kita akan membaca dari ayat 18 sampai 29. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencelah engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel, yang menyebut dirinya Nabiya, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina, dan makan persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulempar ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis.
Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukarniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan ku karuniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam, shalom. Shalom. Ya, atas kebaikan Tuhan pada malam hari ini, kami boleh diberikan kesempatan kembali di sektor pelayanan 11 ini, tepatnya di keluarga Thomas Kwiko bersama istri Ibu Linda dan anak-anak di sini. Dan juga kita juga masuk di dalam link Zoom untuk ibu bapak yang ada di rumah. Kita akan masuk di dalam ibadah keluarga. Seperti kita ketahui bahwa hampir 2 tahun kita tidak menjalankan ibadah keluarga itu karena ada pandemi ya. Dan kita dibatasi dengan pertemuan-pertemuan. Namun hampir 1 bulan ini kita sudah melakukan ibadah 4 kali, dan ini merupakan yang kelima di keluarga Thomas Kwiko. Kalau saya boleh menyampaikan bahwa jemaat Jatipon ini luar biasa, cukup berani. Di Mupel Bekasi ini mungkin hanya jemaat YPB Jatipon yang boleh mengambil bagian lebih cepat. Puji Tuhan, semuanya ini atas seizin Tuhan. Kita akan masuk di dalam renungan pembacaan pada hari ini sesuai dengan sabda Bida Umat. Kami di dalam Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai dengan 29. Namun di dalam bacaan ini saya akan menyampaikan isi pokok kitab Wahyu dan tujuan penulisannya. Kata Wahyu kalau di dalam Wahyu pasal 1 ayat 1 adalah terjemahan dari kata Yunani. Itu dikatakan adalah apokalipsis. Apokalipsis ini mempunyai arti mengungkapkan cerita-cerita sejarah pada masa lampau. Kitab Wahyu ini merupakan salah satu contoh sastra apokaliptik. Tulisan-tulisan apokaliptik di sini berupaya membukakan rahasia-rahasia surgawi tentunya untuk manusia
dan sering berbicara tentang sejarah manusia itu sendiri pada akhir zaman. Tulisan-tulisan ini biasanya membagi seluruh alam semesta atas dua bagian. Bagian yang pertama adalah semesta alam yang baik, tentunya kita tahu ini semua dikuasai oleh Allah. Semesta alam yang jahat, yang tidak baik, pastinya dikuasai oleh iblis ya. Kita ketahui bahwa setelah mengalahkan kejahatan-kejahatan di muka bumi ini, Allah pasti akan membarui seluruh ciptaannya. Dan orang-orang beriman akan hidup bersama Tuhan sampai selama-lamanya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dan baca kembali di dalam pasal kedua ini, diceritakan bahwa penulis kitab Wahyu menerima pesan dari Allah untuk disampaikan kepada ketujuh jemaat Kristen di Asia, yaitu jemaat di Efesus, jemaat di Smyrna, jemaat di Pergamus, jemaat di Tiatira, jemaat di Sardis, jemaat di Philadelphia, dan jemaat di Laodikia. Namun pada malam hari ini, Bapak saudara-saudara sekalian, kita akan membahas di jemaat Tiatira. Kalau kita lihat dan kita baca bahwa jemaat di Tiatira ini pertumbuhannya sangat luar biasa ya, Ibu Bapak sekalian. Jemaat mengikuti proses di dalam pelayanannya sungguh bertumbuh. Bertumbuh di dalam arti tekun di dalam ibadah, hidup di dalam kasih. Ya, kalau disamakan di dalam jemaat-jemaat di GPIB ya, rajin di dalam beribadah, kita boleh hadir di dalam ibadah seperti malam hari ini, yang sebelum-sebelumnya mungkin karena pandemi kita bisa berkumpul sampai 25-30 orang ya, tapi karena ada pembatasannya, maka Tuhan mengizinkan yang walaupun di dalam satu keluarga ini 10 orang, tapi di keluarga yang lain juga tetap mengambil bagian untuk beribadah. Puji Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Kalau kita lihat kembali di jemaat yang sekarang ini, misalnya di Jatipon, itu boleh berjalan dengan baik atas izin Tuhan karena umatnya benar-benar rajin, benar-benar tekun. Dan kalau kita kembali lagi melihat di jemaat di Tiatira, saya akan membaca kembali pada ayat yang 19 dan 20 supaya saudara-saudara kita yang di rumah juga tidak perlu membacanya. Saya akan membacanya ayat 19 dan 20. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Yang terjadi di jemaat Tiatira ini, segala pelayanan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, dan yang dipuji oleh Tuhan pada saat itu, kemudian pelayanan tersebut menjadi tercemar. Sungguh sedih dan sangat kasihan.
kalau kita melihatnya di jemaat Tiatira. Karena ada seorang nabiah yang namanya Isabel yang diberikan ruang untuk masuk di dalam jemaat Tiatira. Isabel mengajar dan menyesatkan hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, sehingga pelayanan menjadi rusak. Ibadah pun terganggu. Untuk hidup bertekun pun juga jadi terganggu. Semua pelayanan yang ada di jemaat tersebut tidak berjalan dengan baik karena Isabel yang nabiah tersebut adalah seorang nabiah yang palsu, mengajaran ajaran yang sesat. Di sini dikatakan jemaat makan persembahan berhala. Persembahan berhala berarti ajaran-ajaran yang baik, ajaran-ajaran yang Tuhan sudah dicampur adukan. Sehingga menandakan jemaat sudah rusak, sudah tidak bisa berkembang lagi. Jemaat Tuhan sudah terlena, sudah mengikutkan ajaran yang salah di mata Tuhan. Dan pastinya Tuhan marah, Tuhan murka kepada jemaat di Tiatira karena sudah memberikan ruang kepada Isabel. Pelayanan jemaat pastinya terganggu. Ya seperti misalnya di Jatipon, ya, mungkin pelkat tidak berjalan lagi, sudah tidak ada kebaktian, semuanya terganggu. Hampir 70-80% itu jemaat di Tiatira itu mengikuti suatu ajaran yang sesat. Artinya jemaat kecolongan dengan ajaran-ajaran palsu yang membuat iman mereka tidak bertumbuh, merusak akan tubuh kita, merusak tubuh kita. Bait Allah sudah dikotori di dalam perkataan, di dalam perbuatan kita, sudah tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebenarnya siapa yang senang kalau jemaat itu hancur? Pastinya sudah jelas iblis yang senang. Iblis tertawa karena jemaat di Tiatira itu sudah masuk di dalam perkataan, perbuatan, bahkan di dalamnya ada persinahan. Tuhan pasti murka kepada jemaat Tiatira. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan baca kembali pada ayat yang 24 dan 25. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, pada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, tentunya kita perlu hidup taat dan setia. Hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kekudusan. Tentunya kita perlu menjaga tubuh kita. Tubuh kita adalah bait suci, tidak bisa dikotori. Tubuh kita harus benar-benar hidup
takut akan Tuhan, pikiran kita tentunya tetap kepada perintah-perintah. Apapun keberadaan kita sebagai orang percaya, selaku pemuda, selaku orang, tentunya kita perlu menjaga akan perkataan dan perbuatan kita. Tentunya kita boleh tampil dengan memberikan motivasi kepada orang lain. Kita boleh tampil memberikan semangat kepada orang lain. Bahkan kita boleh tampil memberikan sesuatu kesejukan kepada orang lain. Sehingga orang lain melihat kita ada satu kedamaian, ada satu kesukacitaan. Karena di dalamnya kita punya Roh Kudus, punya Tuhan Yesus yang memberikan jalan yang baik, menuntun kepada jalan yang benar. Tentunya apa yang diinginkan Tuhan di dalam hidup kita ini pastinya ingin bertumbuh, ingin berkembang, iman kita ingin berbuah lagi, sehingga dapat memberikan berkat kepada orang lain. Itu yang menjadi keinginan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Jadi tidak bisa main-main lagi di dalam kehidupan kita. Walaupun ada pandemi yang hampir 2 tahun kita boleh dilanda, justru kita lebih banyak memberikan hidup ini kepada dunia. Seharusnya di dalam pandemi ini, karena Tuhan sudah izinkan untuk di rumah, sebaiknya semakin bertumbuh iman kita dan rajin membaca Alkitab. Tapi nyatanya ada banyak juga. Ya, saya tidak bilang di jemaat sektor 11, mungkin di jemaat-jemaat yang lain. Karena pandemi justru menjadi rusak. Menjadi tersesat di dalam menjalankan kehidupannya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah keluarga masing-masing, kita selaku oma, selaku opa, selaku orang tua, tentunya wajib memberikan pengajaran kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada cicit kita, kepada generasi penerus kita, untuk hidup di dalam kebenaran bersama Tuhan Yesus. Memang benar sulit untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan. Tentunya kita perlu pengorbanan. Apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam pengorbanan ini? Kita ketahui semua bahwa dalam hidup ini kita tentunya perlu megang HP ya sebagai alat komunikasi untuk berbicara dengan orang lain. Tapi ada kalanya dengan HP yang kita pegang itu, kita pun juga terjerumus di dalam hal-hal dunia. Itu juga menjadi perhatian untuk kita sebagai orang tua, untuk anak-anak kita. Sebagai taruna, sebagai pemuda, perlu digembleng terus. Tidak usah takut. Memang hidup bersama Kristus, mengikuti Tuhan Yesus itu perlu pengorbanan. Kalau tidak dijaga, generasi penerus kita mau jadi apa? Rusak semuanya. Pengorbanan yang berikutnya adalah kita diajak untuk membaca firman Tuhan. PPB atau sinode yang sudah berusia 73, saya lihat selama 9 tahun ini renungan firman-Nya itu sangat berbobot. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian yang ada di sini maupun yang ada di rumah,
Ya saya anjurkan ya jangan malas ya. Rasanya enak kalau kita bisa baca SBU yang walaupun hanya 15 menit, mengambil bagian untuk hidup bersama Tuhan Yesus pagi dan malam. Saya pernah mencobanya hanya membaca pagi, tapi kelihatannya tidak membawa sesuatu kedamaian. Tapi kita baca kembali pada malam hari ini, maka ada hikmat yang diberikan sama Tuhan kalau kita memberikan waktu untuk Tuhan lebih banyak lagi. Menjadikan hidup ini untuk setia merenungi firman Tuhan siang dan malam, itu adalah menjadi kesukaan Tuhan Yesus. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah lewat pembacaan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini bersama ibu bapak sekalian yang boleh ada di link Zoom yang di rumah keluarga masing-masing, kiranya boleh diberikan kekuatan yang dari Tuhan, sukacita senantiasa boleh ada pada keluarga lepas keluarga, hidup takut akan Tuhan, berjalan bersama perintah-perintah Tuhan, itu yang menjadi keinginan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Apakah kau mau jadi pemenang, menaklukkan dunia dan cobaannya? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah, suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Maukah kau setia pada Tuhanmu, satu dengan Dia dalam doamu? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah, suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh dikuatkan kembali lewat kebenaran firman Tuhan yang kami boleh sampaikan. Biarlah firman Tuhan yang hidup ini boleh bertumbuh, boleh berkembang, boleh berbuah, dan boleh membawa berkat untuk sesama hidup kami dimanapun kami ditempatkan. Bapa di surga, kami berdoa untuk persekutuan kami sektor pelayanan 11. Biarlah Tuhan senantiasa boleh menjamah keluarga lepas keluarga,
di dalam hidup dan penghidupannya, khususnya untuk Bapak Thomas dan Ibu Linda, keluarga Kwiko Dondong Kambei, yang boleh menerima kami masuk di dalam ibadah keluarga. Biarlah Tuhan memberkati di dalam hidup dan penghidupannya, supaya yang mereka kerjakan dalam suatu pekerjaan di kantor atau di tempat yang lain, dan senantiasa memberkati Bapak Thomas, dan senantiasa memberkati Ibu Linda, boleh hadir di dalam satu pekerjaan, dan Tuhan menjaga, melindungi di dalam tugasnya siang dan malam. Kami berdoa untuk anak kekasih Jason Kwiko yang masih taruna, yang duduk di kelas 9 SMP. Begitu juga adik kekasih Yeslin Kwiko yang duduk di kelas 5 SD sebagai anak-anak. Tuhan pakai kedua anak ini menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Tuhan menjaga, membimbing. Tuhan masuk rumah ini, Bapak dan Ibu Thomas dan Ibu Linda serta kedua anaknya, biarlah Tuhan berkati siang dan malam. Kami juga berdoa untuk orang tua kekasih Oma Tini Dondong Kambei, di usianya yang ke-70 tahun, yang saat ini berada di Manado. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, boleh hidup bersama keluarga Dondong Kambei di Manado. Biarlah boleh hidup takut akan Tuhan. Tuhan berkati dalam hidupnya di usia yang tua, tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit di sektor pelayanan 11, yang kami boleh sebut namanya Bapak Yeski Koyongian yang berada di rumah sakit Limaya, anak kekasih Sharon Montolalu juga yang berada di rumah sakit Limaya, untuk Ibu Mamuko, untuk Opa Ongirwalu dan Opung Altar di dalam pemulihannya. Biarlah Tuhan menjamah saudara-saudara kami yang sakit lewat obat-obat yang diminum, lewat saudara-saudara yang ikut menjaganya. Biarlah Tuhan senantiasa boleh memberkati, Tuhan boleh menyembuhkan. Saatnya ada ibadah-ibadah keluarga, boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk Hermin dan Wiwi di dalam keberadaannya yang sampai saat ini masih terganggu akan kehidupannya. Kami yakin dan percaya Tuhan punya kuasa untuk Hermin dan Wiwi boleh hidup menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Tolong ya Tuhan, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan Tuhan berkati. Berdoa juga untuk anak kekasih Jason Koyongian, itu juga untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang tidak kami bisa sebutkan namanya satu persatu. Kami yakin dan percaya Tuhan boleh menjamah tubuhnya dan menyembuhkannya. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lanjut usia. Untuk Oma Ludang, Oma Sorongan, Oma Janusi, Opa Hans Mantiri, Opa Rompas, Opa Tua Patinaya, Oma Agnes Sampau, Oma Siman Juntak, dan Oma Sekeon.
di usia yang lanjut, biarlah Tuhan boleh memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, umur yang panjang, tetap Tuhan boleh memakai hati dan pikirannya untuk tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati hidupnya bersama anak-anak, cucu-cucu, dan cicit-cicit. Biarlah imannya bersama satu keluarga di sektor pelayanan 11 boleh semakin bertumbuh, boleh semakin baik di dalam kehidupannya, mengikuti akan perintah-perintah Tuhan, dan Tuhan berkati. Pada malam hari ini kami juga berdoa untuk sektor pelayanan 11 yang merencanakan akan acara Natal pada tanggal 4 Desember 2021. Tuhan memberkati kan panitia bila dapat bekerja dengan baik dengan waktu yang singkat ini. Biarlah pada saatnya nanti kita merayakan Natal, kita bersama-sama boleh memuji, membesarkan nama Tuhan lewat kelahirannya di muka bumi ini, dan semuanya boleh berjalan dengan baik dan tertib. Pada malam hari ini kami juga berdoa untuk pemerintahan negara kami Indonesia. Tuhan berkati Presiden, Wakil Presiden Joko Widodo, Maruf dan Wakil Maruf Amin, dan semua menteri yang terlibat di dalam kabinet pembangunan, biar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, agar rakyatmu boleh hidup makmur, boleh hidup sejahtera, dan semua dilandasi hanya dalam Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang berpikiran negatif di negara kami, yang mempunyai pemahaman radikal atas kuasa Tuhan. Tuhan singkirkan, sehingga negara kami tetap maju, tangguh, dan rakyatmu boleh hidup penuh dengan sukacita. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di atas muka bumi ini. Biarlah gereja boleh hadir menjadi terang. Gereja boleh hadir, boleh membawa berkat untuk sesama hidup kami. Untuk gereja-gerejamu yang ada di Indonesia, yang berada di dalam pelosok-pelosok, di dalam pedesaan, di dalam tempat-tempat terpencil, biar Tuhan menjaga, melindungi hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Biarlah Tuhan memberkati di dalam melayani Tuhan, melayani umat, semuanya berjalan dengan baik dan tertib. Untuk jemaatmu GPB Jatipon, Tuhan berkati hamba-hambamu, Bapak Pendeta Samuel Karinda, Ibu Antriana Nuru, begitu juga jemaat-jemaat yang ada di sekitar, Ibu Pendeta Bogar Siwi, Bapak Pendeta Suripati. Biarlah Tuhan memberkati di dalam pelayanannya, Tuhan memberkati di dalam keluarganya. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan pelayanan kami, Penatua Diaken, di dalam pelayanannya, dalam keluarganya Tuhan berkati. Yang pada malam hari ini Jemaat Jatipon beberapa sektor telah mengambil bagian di dalam ibadah dari sektor 1 sampai dengan 16. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Biarlah apa yang boleh disampaikan lewat kebenaran firman Tuhan oleh hamba-hambamu, biarlah Tuhan boleh memberikan jalan kehidupan yang lebih baik lagi. Bapa dalam surga, kami serahkan seluruh keberadaan kami, seluruh kehidupan kami, semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa permohonan dan syukur kami yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus
yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, kita adalah orang-orang pilihan yang berharga di matanya. Pemenang dalam menghadapi segala masalah dan persoalan. Memang tidak akan mudah karena kita harus dengan sabar melewati setiap ujian dan masalah. Namun itu semua akan membawa kita menjadi lebih hebat di dalam Tuhan. Karena kita diciptakan untuk menunjukkan kemuliaan Allah dalam hidup kita, yang menjadi rencana dan tujuan yang ingin kita capai. Bawalah terlebih dahulu kepada Allah, agar Ia membentuknya untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Apapun usaha dan perjuangan yang sedang kita lakukan, libatkanlah Allah agar Ia membawa kemenangan bagi kita. Marilah dengan penuh syukur kita membawa persembahan syukur kita di hadapan Tuhan yang sudah memberkati dan memampukan kita untuk menjadi seorang pemenang. Tuhan memberkati kehidupan saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidup, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa.
Ya Allah Bapa di sorga yang maha tinggi, kami bersyukur untuk semua berkat yang Engkau karuniakan di dalam hidup kami. Teristimewa keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang membuat kami hidup dalam iman dan pengharapan kekal. Saat ini kami membawa persembahan syukur kami kepadamu. Memang tidak sebanding dengan rahmat-Mu yang besar, tetapi kami memberikan dengan hati yang tulus dan mencintai-Mu. Terimalah syukur hati kami ini yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat kehidupan kami. Amin. Umat yang dikasihi Allah, pergilah, mari kita jalani kehidupan ini sebagai seorang pemenang di dalam Tuhan. Kerjakan keselamatanmu dengan penuh ketekunan, sehingga melalui kehidupanmu, Kristus Yesus Juru Selamat dunia diagungkan oleh banyak orang. Yesus inginkan dirimu bersinar terang agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Walau terkadang jalan hidupmu kelam, pelitamu tetap bersinar terang. Janganlah padam hanya karena kemelut. Tuhan inginkan kau bersinar terus di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan memberikan berkat kepada umat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita masuk di dalam saat itu. Ibadah selesai,
Berkeadilan nama Tuhan Yesus. Amin. Salam persekutuan bagi kita semuanya. Ada warta ya, warta dulu ya. Apa? Oh, warta dulu sebentar ya. Bapak Ibu dalam kasih Yesus Kristus, kami Presbiter Sektor 11 akan mengumumkan tambahan untuk Sektor 11 ibadah keluarga pada tanggal 10 November 2021, keluarga Jerry Koyongian yang ada di Zoom tuh. Namanya Cynthia Aling. Nanti bertempat di keluarga Bapak Agus Susanto. Dan yang kedua, pengumuman untuk Sektor 11. Sektor 11 akan merayakan perayaan Natal di tahun 2021. Kami semua bersyukur dan bersukacita karena tahun ini kita akan merayakan Natal di gereja. Nanti undangannya akan dibagikan kepada keluarga Sektor 11. Panitia Natal Sektor 11 adalah ketua adalah Pak Hari Palar. Dan panitia adalah semua pelkat Sektor 11. Dan mohon kehadiran Bapak Ibu Saudara nanti di tanggal 4 hari Sabtu. Jam berapa ya, Sekretaris? Pak, jam berapa belum ditunggu ya? Nanti akan menyusul. Nanti akan diberitahukan kembali. Inilah pengumuman yang kami Presbiter Sektor 11 menyampaikan. Semoga kita diberikan kesehatan semuanya dan bisa merayakan bersama-sama di dalam perayaan Natal Sektor 11 di gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kami mohon jangan dulu dimatikan karena kami presbiter akan berdoa dan kita akan foto bersama. Ayo, ini matiin. Di mana mute? Nah. Keluarga butar-butar, buka dong kameranya. Buka apa? Jessica. Pacaran ya, beribadah dan kami mau pacaran selalu ada di tengah-tengah. Siahaan. Udah. Enggak semua kelihatan. Semua kelihatan. Simona itu. Kita akan foto bersama
Malam Tante Nerlan. Malam. Kita di sini kan. Kita di bawah. Ke bawah. Mana ada video sini? Nah, itu Joyce bisa. Buka masker sebentar aja. Sebentar aja. Buka masker sebentar aja. Ya. Nah nih, hadir semua. Udah. Satu, dua, tiga. lagi, satu kali lagi. Kita yang mana? Satu, dua, Oke. Terima kasih yang ada di Zoom. Sama Jerry gaya banget. Dia sama Jerry. Dia pasangan tuh lepose. Orang nonton lepose. Iya, bagi aja lagi ya. Belum berdoa dulu. Berdoa dulu. Didoain atau gimana? Didoain dong. Makan lagi. Kita makan. Dadah. Lu udah Natalan aja berdua.